Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channelnya Rumah Oscar Aquatic. Kali ini kita akan membahas seputar perawatan ikan hampala. Ikan hampala ini sebetulnya ikan-ikan yang ada di perairan kali Indonesia, dimanapun pasti kalau misalkan habitatnya belum punah atau belum terancam, pasti mereka itu akan sangat melimpah gitu kan. Apalagi mereka itu karakternya pemburu, atau sebutnya predator bahasa kerennya gitu kan. Nah, sementara ini di Rumah Oscar Aquatic sengaja saya pelihara tadinya untuk ikan tengmet, karena cara makannya mereka itu sangat agresif sekali ya, hampir sama karakternya seperti peacock bass gitu kan ketika nyamber makanan gitu kan. Apalagi nyamber ikan-ikan hidup itu, wah gila, gesit banget. Walaupun kelihatan badannya sangat kaku, tapi ketika nyambar makanan itu sungguh sangat-sangat killer. Nah, jadi sebelum kita lanjut untuk proses perawatannya, kita harus mengenali dulu apa saja yang akan kita hadapi ketika memelihara ikan hampala ini, atau sebagai tengmet ikan-ikan Oscar nanti ke depannya, yaitu dari perawatan kutu. Nah, kutu di sini kutu yang menyebabkan ikan ini sangat terganggu, yaitu kutu-kutu yang biasanya menempel di sirip sehingga mengakibatkan siripnya itu menjadi merah, karena si kutu itu ya secara tidak langsung dia menggerogoti sel-sel darahnya yang rusak gitu kan, jadi bengkak dan rusak. Nah, yang kedua yaitu dari kutu jarum. Nah, kutu jarum bisa kita lihat di sini. Nah, kutu jarum itu sangat ngeri sekali ya untuk ikan, karena kenapa? Dia itu tumbuh secara merusak sel-sel yang ada di badannya dia. Nah, seperti di ekor nih, seperti ini putih. Nah, itu adalah cikal bakal tumbuhnya kutu jarum gitu kan. Jadi baiknya kita angkat nanti ya untuk jarum-jarumnya atau kutu jarumnya supaya bersih dari badan. Nah, yang ketiga, apa penyebab ikan ini menjadi sakit gitu kan, padahal dari segi air bening gitu kan, filtrasi oke lah, udah mapan gitu kan. Tapi selama penelitian saya, ikan ini sering terjadi pertumbuhan kutu jarum. Apa penyebabnya? Jadi penyebabnya yaitu kurang besarnya kapasitas mesin. Nah, ternyata penyakitnya itu di sini, gitu kan? Karena ikan ini terbiasa di arus deras, gitu kan, di arus deras. Jadi ketika kita taruh di akuarium, dia tidak terlalu banyak gerak, menimbulkan ragam penyakit yang masuk di ikan tersebut. Nah, jadi bagaimana cara kita mengangkat ikan ini untuk dibersihkan ya? Jadi yang pertama kita udah siapkan nih. Nah, yang ini baskom. Jadi cara ngambilnya nanti kita serok ikannya, lalu kita ambil pakai pinset ini ya. Jadi si ikannya kita angkat, lalu kita ambil pakai pinset ini kutu jarumnya supaya aman gitu. Karena kalau misalkan kita pakai jari biasanya nggak kena gitu kan. Nah, oke. Kita lanjut untuk proses pengangkatan ikan ini untuk kita bersihkan. Tapi yang pastinya harus kita isi air dulu ya baskomnya, agar ikannya tidak rusak nanti kena gesekan lantai baskom tersebut. Oke, kita lanjut. Oke, setelah baskomnya kita kasih air seperti ini, jangan terlalu banyak, karena kalau misalkan terlalu banyak dia nanti akan loncat gitu kan, karena karakternya sangat gesit ikan ini. Jadi jangan terlalu banyak ya, yang penting dia itu nyaman di baskomnya gitu. Terus yang kedua, kita harus ngambil ikannya dulu, tentunya pakai serokan ya, jangan pakai tangan karena susah. Nah, pakai ini. Oke, kita cek satu-satu saja. Kita pilih ikannya yang mana yang terkena penyakit, lalu kita angkat gitu kan.
Ini karakternya gesit ya. Jadi kalau misalkan kita serok juga biasanya ikan ini akan loncat gitu kan. Wah, sangat gesit sekali. Jadi harus ekstra hati-hati agar tidak loncat. Oke, ini ikannya yang udah kita ambil satu ya, bisa kita lihat penyakitnya nih di apa, di sirip ekor. Nah di sini ya, di sirip ekor bisa kita lihat merah. Jadi pertama kita harus ambil dulu ini pakai pinset cara ngambilnya. Jadi kalian gak usah takut cara ngambil ikan-ikan yang mempunyai kutu jarum itu, udah serok aja gitu kan. Cuman airnya jangan terlalu banyak biar nggak loncat ya, biar nggak ada tenaga buat loncat. Yang kedua ya harus pakai pinset biar gampang untuk diambil seperti ini gitu kan. Sangat kecil sekali ya, tidak terlalu kelihatan di kamera. Oke, yang penting kita cari apa namanya, cari penyakitnya, lalu kita kasih contoh cara pembersihannya aja gitu kan. Nanti untuk praktekannya langsung di rumah kalian masing-masing, jadi nggak perlu takut lagi. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, kalau misalkan kalian udah membersihkannya, udah betul-betul bersih ya, bebas dari jamur, baru kita pindahkan ke akuarium yang betul-betul dari kekuatan airnya atau mesinnya yang kapasitas sedikit besar ya, karena mereka itu butuh arus yang betul-betul ikan ini supaya dia betul-betul aktif sekali gitu kan. Oke, jadi sekali lagi cara untuk membersihkannya udah gini aja, kalian nggak usah takut gitu kan, langsung bersihin aja pakai kuku ataupun pakai pinset biar noda darahnya atau bagian-bagian yang merah yang terkena jamur itu dibersihkan gitu kan, karena proses penyembuhannya pun mereka itu sangat cepat sekali gitu kan. Oke. Nah, jadi kalau misalkan udah betul-betul nggak ada, baru kita pindahkan ke area yang betul-betul kapasitas mesinnya kencang ya. Nah, kita pindah ke sini. Oke, memang di sini sedikit gelap, tapi kapasitas besar. Nah, kita langsung pindahkan saja. Nah, oke, kita lanjut yang kedua. Ini ikan yang kedua
Nah, seperti yang kita lihat tadi, jadi di ikan ini di bagian matanya itu terdapat apa namanya, kutu jarum ya, sampai merah seperti ini. Itu berarti bahaya sekali kutu jarum itu ya, kalau diantepin, kalau nggak cepat-cepat dibersihkan gitu kan. Oke, kita langsung eksekusi lagi. Dia kutu jarumnya nggak terlalu terlihat ya, tapi yang pasti kalau ada sesuatu yang beda di tubuh ikan itu, apalagi sampai bengkak, sampai merah, baiknya langsung kita ambil, kita capit pakai pinset ini, udah ambil, udah bersihkan aja. Kalau misalkan kalian udah betul-betul udah ahli dengan cara memegang ikan, tinggal tangkap aja, nggak usah repot-repot pakai bius segala macam. Seperti ini aja contohnya. Udah terlalu kelihatan ya. Oke, ini ikan terakhir yang akan kita bersihkan dari parasit-parasit yang menempel di tubuhnya. Oke.
Oke, itu tadi ya untuk proses pembersihan parasit-parasit atau jamur yang menempel di ikan berupa kutu jarum dan juga tadi kutu-kutu air yang biasa menempel dari pakan, biasanya yang bawa dari pakan seperti dari ikan mas dan ikan-ikan yang membawa parasit tentunya ya. Nah, untuk yang terakhir, pindahkan untuk penyembuhannya itu kan pindahkan dulu ke akuarium yang mempunyai kapasitas besar airnya seperti ini. Nah, ini cukup bagus untuk menaikkan mental mereka lagi agar lebih agresif gitu kan. Sehabis pasca operasi atau pembersihan tadi parasit. Hanya itu sih yang bisa kita lakukan untuk proses kebersihan ikan atau cara menyehatkan ikan, perawatan ikan hampala sebelum dicampur sama ikan predator lain. Nah, seperti itu. Yang pasti cek terus perkembangan ikan, jangan sampai si parasit itu tumbuh kembali ya. Seperti yang tadi saya bilang, pindahkan ke tempat yang lebih kencang kapasitas airnya. Jadi mereka lebih agresif. Kalau kurang misalkan bisa kalian double mesinnya ya, didouble lagi agar supaya lebih kencang untuk ikan-ikan seperti ini agar lebih sedikit berarus gitu. Oke, itu tadi pembersihan atau perawatan ikan hampala yang yang ada penyakitnya atau yang ada parasit yang menempel di badannya, justru sangat mengganggu gitu ya. Oke, cuman itu yang dapat kita lakukan hari ini. Semoga video ini bermanfaat dan juga menambah wawasan, walaupun bahasanya sedikit bolak-balik ya, karena kita nggak pakai skrip, kita langsung di sini melakukan video rekam langsung, jadi harap dimaklum. Nah, untuk kalian yang baru bergabung di channelnya Rumah Oscar Aquatic, langsung saja jangan ragu untuk subscribe dan saksikan terus video-video soal perawatan ikan yang ada di channelnya Rumah Oscar Aquatic. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.